Ada rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku... Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Kita akan merenungkan firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Di dalam Injil Lukas pasal 13 ayatnya yang ke-13. Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu. Dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Haleluya, puji Tuhan. Judul renungan kita adalah terbebas dari belenggu. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, ketika Tuhan Yesus mengajar di sebuah rumah ibadat atau yang namanya sinagoga, tiba-tiba perhatiannya tertuju kepada seorang wanita yang sudah 18 tahun lamanya dirasuk oleh roh jahat sehingga menderita sakit. 18 tahun dirasuk roh jahat. Mungkin dia tidak tiap saat, tetapi saudara tahu bahwa roh jahat ini bisa saja punya rencana jahat, ya, iri hati, kepahitan, itu masuk dalam kategori roh jahat. Ada yang ekstrim, ya, saudara. Nah, perempuan ini 18 tahun. Saking lamanya dia dirasuk oleh roh jahat, dia sangat menderita. Tidak ada damai, tidak ada sukacita karena ada roh jahat. Nah, sampai punggungnya bungkuk. Tidak dapat lagi berdiri tegak. Tidak dapat berdiri lurus. Tidak dapat bisa melihat ke depan. Karena apa? Ada roh jahat yang bercokol dalam hidupnya. Nah, saudara-saudara, ini Tuhan lihat. Hati Tuhan Yesus pun tergerak oleh belas kasihan sehingga dia meletakkan tangannya atas wanita itu. Dan seketika itu juga sembuhlah ia, si wanita itu. Saudara, kita lihat. Kesembuhan, kebaikan itu adalah datangnya dari Tuhan. Nah, kalau kita sehat, itu anugerah Tuhan. Kalau kita sehat, itu adalah kebaikan Tuhan. Nah, wanita ini ketika Tuhan jamah dan dia buka hati buat hidupnya, maka Alkitab berkata, dia sembuh. Dia bebas dari roh jahat. Dia tegak berdiri. Dia ada damai sejahtera. Dia ada kekuatan. Hidupnya termotivasi untuk melayani Tuhan. Wanita itu pun dapat berdiri dengan tegak untuk pertama kali setelah 18 tahun. Siapa yang kerjakan ini? Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Sesungguhnya wanita itu memiliki alasan kuat untuk tetap tinggal di rumahnya sepanjang hari. Karena apa? Kondisi fisiknya yang tidak memungkinkan untuk pergi ke rumah Tuhan. Jadi saudara-saudara, efek lain orang yang dirasuk oleh roh jahat ini, dia tidak ada kesempatan, ya, untuk datang di rumah Tuhan, untuk beribadah. Dia tahu ada ibadah, dia tahu ada doa. Dia tahu ada kebaktian. Dia tahu ada Paskah. Dia tahu ada kebangkitan. Tapi dia tidak bisa. Kenapa? Ada roh jahat yang dalam hidupnya. Tetapi puji Tuhan, Tuhan jumpai wanita ini oleh karena belas kasih Tuhan. Tetapi wanita itu tetap meneguhkan hatinya untuk beribadah kepada Tuhan. Dia mulai datang beribadah kepada Tuhan, ya. Dia peduli, saudara-saudara, dan Tuhan peduli dengan hidupnya. Ya.
sakit yang dialaminya, mungkin juga ya dia mengalami cemoohan lain. Saudara-saudara, setan bisa saja menyerang fisik wanita ini, tetapi tidak berdaya menyerang rohnya. Terbukti saudara, dia menderita sakit yang luar biasa wanita ini, tetapi tekun dia cari Tuhan, dia datang kepada Tuhan. Imannya yang besar itulah yang menggerakkan hatinya, sehingga Tuhan bertindak, sehingga kuasa setan dipatahkannya. Satu-satunya pribadi yang sanggup melepaskan dan membebaskan dia dari belenggu setan adalah Tuhan Yesus. Hari ini benar-benar menjadi hari pembebasan baginya. Hari yang sangat bersejarah dalam hidupnya karena telah terbebas dari penderitaan jasmani dan rohani yang telah mengakibatkan dia selama belasan tahun. Karena itulah ia memuliakan Tuhan sebagai tanda ucapan syukur. Berapa banyak kali kita menerima pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan, pembelaan Tuhan. Mari kita belajar memuliakan Tuhan. Kita belajar mengagungkan, melayani Tuhan. Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan Yesus, mari saudara ya, kalau Tuhan sudah bekerja dalam hidup kita, percayalah, apapun penderitaan yang kita hadapi, ataukah sakit penyakit, atau kebiasaan-kebiasaan yang mengikat, membelenggu kita. Mungkin engkau sakit hati, tetapi percayalah, kalau engkau selalu ada mengandalkan Tuhan, sungguh-sungguh engkau akan terbebaskan dari belenggu apapun. Dalam Yohanes pasal 8 ayat 36, jadi apabila anak itu Yesus Kristus memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi saudara-saudara, tidak ada jalan lain selain di dalam Yesus, melalui firman-Nya dan iman kita kepadanya. Itulah yang memerdekakan kita. Ketika kita kehilangan damai, percayalah di dalam Yesus ada damai sejahtera. Ketika engkau mungkin merasa bosan dengan situasi dan keadaan, kekuatan Tuhan selalu ada bersama dengan engkau. Kalau hari-hari ini engkau mungkin terasa mengalami masalah, sehingga engkau bereaksi, engkau tidak setia lagi. Bahkan mungkin engkau cari kemana-mana, engkau mencari aman supaya tidak ada yang lihat. Tapi Tuhan tahu kondisi kesanggupanmu. Tuhan mengasihi kita. Dia mau supaya kita terbebas dari belenggu. Dan Tuhan akan meletakkan tangannya. Dan perempuan tadi mengalami kesembuhan dan dia memuliakan Allah. Kalau engkau sehat, pergunakanlah hidupmu untuk memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.